utang lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang siap-siap OJK mulai menyetujui penagihan pinjol dengan sistem ini. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabut. Oke, teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya buat yang punya MyBCA. Kalau seandainya tiba-tiba kok ada penagihan seperti ini ya, kok bisa seperti ini ya. Nah, ini terjadi kepada seorang teman yang mana dia tiba-tiba ada pencairan pinjam ke BCA-nya, kemudian dari BCA langsung bisa pindah lagi. Nah, dia bertanya, kok bisa seperti ini? Hari ini saya dapat musibah, pagi ini saya dapat notif SP pinjam disetujui, padahal saya nggak meminjam. Saya cek PIN banking BCA, ternyata ada dana masuk 3,5 juta, cek mutasi uang masuk 4,5 juta, dan uang keluar melalui kris. Kaget banget. Saya cek GoPay pinjam, ternyata ada pengajuan pinjaman 4,6 juta, saldo 3,5 juta saya pindahkan ke rekening lain. Masalahnya kok bisa akun MyBCA melakukan pembayaran kris sedangkan posisi saya di jam segitu masih tidur. Siapa pelakunya ya? Sungguh zolim sekali. Nah, ada yang mengatakan pernah ada di posisi yang sama, hanya transfernya ke Bank Jago. Ternyata ditelusuri nomor saya kena hack notifikasi, selalu masuk ke email dan SMS, aliran uangnya langsung ludes aja, nggak ada sisa. Karena sangat keberatan dengan kasus seperti ini, saya lapor ke polisi. Alhamdulillah bebas dari tagihan pinjol. Nah, ini beberapa orang yang pernah mengalami hal seperti ini, akhirnya lapor ke polisi dan dia bebas dari tagihan karena punya laporan dari kantor polisi. Nah, ada yang komen seperti ini dan banyak yang menyetujui komen ini, mengatakan bahwa kejadian seperti ini sering kali terjadi dan pelakunya adalah suami sendiri yang sedang terjerumus judi online. Dan ini benar sekali. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya MyBCA, tolong perhatikan lagi. Saya rasa pasti kalian sudah paham inilah, karena saya sendiri bukan pengguna BCA, tapi saya banyak dapat informasi sana sini yang mana kalau udah model seperti ini biasanya katanya ini adalah orang terdekat, yang mana ini bisa jadi suaminya yang sudah tercebur main judol, ujung-ujungnya uang tabungan istri pun kena juga embatnya. Jadi hati-hati, perhatikan orang di sekitar kita, jangan terlalu mengiya-iyakan dan mengatakan bahwa ini penipuan, tapi lihat dulu di sekeliling kita, bisa saja mereka sudah mengakses dan sudah membobol akun kita sendiri gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi baru-baru ini beredar lagi penagihan dari Traveloka, yang mana penagihan seperti ini sedang gencar-gencarnya. Tolol, bayar utang lu anjing. Terus? Bayar. Terus? Nah, seperti ini informasinya. Halo Traveloka, lihat no penagih lu push, teror, dan nagih ke kontak darurat juga. Padahal kami sama collection udah kontak, datang pihak ketiga kayak gini. Tuh udah jelas banget nomor, nama, samanya dari mana. Masa mau diam aja? Bantu Abdom Pak Manang Subeti, dia bilang kan. Terus informasinya bahwa dia ini sudah konfirmasi ke CS-nya, bagian CS untuk penagihan, bahwa dia mau ada yang namanya restrukturisasi, tetapi tetap ditolak, dan dia sudah minta keringanan tetap ditolak. Jadi dia belum mau bayar dulu sampai ada keringanan, tetapi tetap ditagih, bahkan diteror terus dari pihak ketiganya, dan Kondar pun tetap menjadi sasaran mereka. Kemudian ada yang komen seperti ini, Kak, just info aja, Traveloka Paylater itu bisa mengajukan restrukturisasi cicilan setiap bulannya semampu kakaknya, tapi harus komit setiap bulan segitu nominalnya. Misal hanya sanggup 200 sampai 300 per bulan sampai lunas, dan bunganya langsung stop otomatis sejak restrukturisasi disetujui. Semoga membantu ya. Dan informasinya kakak ini sudah mengajukan restrukturisasi tetapi ditolak, dan dia sudah mengajukan keringanan untuk bayar pokok juga ditolak. Akhirnya dia tunda dulu untuk bayar
membayar sampai mendapatkan keringanan, ujung-ujungnya terus-terusan ditagih sama pihak ketiga. Nah itu dia teman-teman ya, jadi yang penagihan seperti ini sedang lagi rame-ramenya, apalagi mengatakan Traveloka emang seperti itu, luar biasa sekali penagihannya, nggak heran, nggak usah diladarin, abaikan saja. Dan rata-rata yang ngomong juga masih bocah-bocah ingusan. Nah buat kalian ketahui, saat ini OJK sudah mulai menyetujui nih bahwa penagihan yang model seperti ini mulai sekarang sudah harus dihilangkan. Karena apa? Di belahan bumi sebelah lainnya itu sekarang penagihan pinjol sudah berubah menjadi penagihan AI, di mana ini mulai sudah masuk ke Indonesia, yang mana OJK pun sudah mulai menyetujui karena informasinya penagihan seperti ini lebih sopan, walaupun bahasanya mereka tidak kenal waktu karena disetting sesuai jamnya oleh pinjolnya, tetapi ini lebih efisien. Lebih banyak orang yang tidak akan sakit hati dengan kata-kata DC-nya karena hanya penagihan saja. Dan informasinya OJK sudah mulai menyetujuinya. Nah berikut update terbarunya teman-teman ya. Debt collector manusia sekarang sudah mulai punah. Robot AI sudah ambil alih, dan ini faktanya. Saat ini sejumlah perusahaan fintech lembaga keuangan di Indonesia telah mengoperasikan penagihan otomatis berbasis AI yang mampu menghubungi ratusan debitur sekaligus dalam hitungan menit, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa lelah, tanpa emosi, dan tanpa perlu bayar uang lembur. Nah itulah mengapa kenapa kalian merasa kok jam 12 malam udah ada yang nelpon, kok jam 1 malam ada yang nelpon, kok hari libur juga ada yang nelpon. Nah ternyata yang melakukan itu semua adalah AI. Nah sementara menurut peraturan dari OJK sendiri, OJK belum memiliki regulasi spesifik yang melarang atau mengatur khusus tentang penggunaan AI sebagai pengganti debt collector. Namun prinsip hukum melindungi konsumen tetap berlaku secara mutlak, yang mana etika wajib dipatuhi maupun oleh robot AI atau manusia. Penagihan tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan ataupun tindakan mempermalukan. Walaupun sampai hari ini yang namanya mempermalukan atau ancaman tidak pernah surut. Yang kedua, pembatasan waktu. Penagihan hanya diizinkan dari jam 8 sampai jam 20 malam. Sayangnya OJK tidak benar-benar untuk survei pada masyarakatnya bahwa penagihan itu sampai tengah malam, bahkan sampai jam 2 malam juga. Kemudian lagi larangan kontak darurat. AI tidak boleh menagih ke keluarga, kerabat ataupun pihak lain di luar kontak darurat yang didaftarkan. Sebenarnya ini memang benar, AI memang tidak boleh menagih karena AI itu dikhususkan ke nomor-nomor kita saja yang kita daftarkan. Nah biasanya yang menghubungin keluar konter itu adalah operator manusianya ataupun debt collector manusianya. Nah untuk itu OJK baru-baru aja mengeluarkan peraturan terbaru khusus untuk penagihan menggunakan debt collector, yang sebelumnya itu adalah POJK nomor 6 tahun 2022, sekarang sudah diganti POJK nomor 22 tahun 2023, yang isinya sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik. Yang pertama, semua debt collector yang datang itu wajib memiliki kartu identitas lengkap dengan foto diri yang bersangkutan. Kemudian penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan cara ancaman walaupun masih ada. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Masih ada, terutama untuk kredivo, apalagi tunaiku dan kredit pintar. Yang keempat, dilakukan dengan menghindari penggunaan kata ataupun tindakan yang mengintimidasi, merendahkan suku, agama, dan ras antar golongan, harkat martabat, harga diri di dunia fisik maupun di dunia nyata, cyberbullying kepada penerima dana, kontak darurat penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya. Sekarang masih banyak, walaupun yang sekarang itu yang mengatakan seperti itu tidak pernah menyebutkan identitasnya karena mereka ketakutan. Karena kalau yang menyebutkan nama identitas pasti sopan, penagihan ini, penagihan itu atas nama ini, saya dari si A, B, C, sopan. Tapi kalau udah langsung pakai kata-kata kasar, pasti tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya. Nah yang seperti ini bisa diblokir. Lanjut yang kelima, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Sayangnya petugas lapangan selalu mencoba-coba untuk mendatangi RT RW. Kadang banyak penipuan yang katanya mau datang ke kantor camat, padahal semua itu hoax. Lanjut lagi yang keenam, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan melakukan secara terus-menerus dan bersifat mengganggu. Sayangnya sekarang sudah menggunakan AI. Walaupun AI saat ini belum ada regulasi secara khususnya,
undang-undang ini mudah-mudahan bisa mewakili dan mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik. Kemudian penagihan hanya dapat dilakukan dengan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan dan domisili penerima dana. Sayangnya sekarang banyak pinjol yang menagih ke kantor, bahkan ke kampus sudah banyak yang di DO dan banyak yang kena PHK. Sampai hari ini pun OJK tidak bisa membuat tindakan, bahkan tidak pernah bersuara. Yang kedelapan, penagihannya dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, wilayah waktu alamat penerima dana. Sayangnya, lebih dari jam ini masih banyak dan tidak pernah ada respon dari OJK. Lanjut lagi, penagihan di luar tempat dan atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan perjanjian dengan penerima. Sayangnya, di luar dari itu, debt collector selalu melakukan penagihan walaupun tidak pernah minta izin. Datang ke kantor pada tidak pernah minta izin. Telepon ke kantor terus-terusan pada tidak pernah minta izin untuk menagih ke kantor. Dan yang seperti itu ketika dilaporkan kepada OJK, OJK tidak ada respon. Tetapi tetap kita sebagai nasabah, apapun itu bentuknya, wajib memberikan semua bukti-bukti dan jangan pernah malas untuk lapor juga terus ke OJK dan kalau bisa diviralkan. Yuk teman-teman ya. Penagihan yang seperti ini jangan lupa yang pertama untuk direkam segala pembicaraannya. Yang kedua, minta bahwa mereka menyebutkan nama aplikasinya. Yang ketiga, kalau memang sudah sangat mengganggu jangan lupa diviralkan. Karena yang namanya AI kalau tidak ada bukti pasti tidak akan bisa kita viralkan dan tidak akan bisa menutup pinjolnya. Ingat, POJK sudah menjelaskan bahwa sanksi ketika pinjol tersebut melakukan teror yang berlebihan adalah denda dan sampai pemutusan usaha. Nah, itu sudah terjadi di Indosatku, kalian bisa lakukan ini lebih besar lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.